Sebanyak 19 orang terdiri dari tenaga kesehatan, pejabat publik, dan tokoh masyarakat melakukan vaksinasi perdana COVID-19 di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat pagi. Acara ini menandai peluncuran program vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta. 19 orang yang menjalani vaksinasi perdana di Balai Kota ini mewakili profesi yang paling dipercaya masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait COVID-19, yaitu berdasarkan survei yang dilakukan Pemprov DKI. Di samping kanan kiri saya adalah unsur yang mendapatkan vaksin awal, yaitu dari tenaga medis, kemudian kedua para tokoh masyarakat, yang ketiga adalah pejabat publik dari lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, saya perlu garis bawahi di sini pentingnya bagi semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah mendapatkan vaksin. Salah satu penerima vaksin COVID-19 perdana di Balai Kota adalah Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letnan Kolonel Herwin Budi Saputra. Sebelum menerima vaksin, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan. Vaksinasi COVID-19 diberikan dalam 2 dosis secara bertahap atau berselang 14 hari dari vaksin pertama. 2 minggu lagi nanti kami vaksin yang kedua tanggal 29. Nah, itu akan kami lakukan. Ada pantangan nggak Pak? Tidak ada pantangan apa-apa. Jadi tidak ada. Mungkin yang punya penyakit diabetes atau darah tinggi, nah ini mungkin nanti ada konsultasi kepada dokter. Ya kalau alhamdulillah kami sehat, tensi juga tadi rendah, apa artinya normal, juga bisa untuk melaksanakan vaksin. Sementara Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria tidak menerima vaksin COVID-19 karena merupakan penyintas COVID sehingga tidak masuk dalam kategori prioritas. Selanjutnya, Pemprov DKI sudah menyiapkan 1.498 tenaga kesehatan untuk menyuntikkan vaksin. Vaksinasi bisa dilakukan di 488 fasilitas layanan kesehatan yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Sasaran tahap 1 termin 1 vaksin COVID-19 sebanyak 131.000 tenaga kesehatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan di DKI Jakarta. Yulia Horisman, Bintang Nuari, Jawa Pos TV. Angka COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, terutama di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Sudah lebih dari 200.000 yang terpapar virus corona di wilayah DKI Jakarta. Rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta pun semakin menipis kapasitasnya. Lantas, bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyikapi hal ini? Saya akan berbincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pak Riza, ini kan angka COVID-19 di Indonesia makin meningkat, Pak Riza, terutama di DKI Jakarta. Nah, apalagi untuk kasus harian ya Pak, strategi penanganan COVID seperti apa Pak untuk Pemprov? Jadi yang pertama memang di Jakarta itu kenapa tinggi dari daerah lain? Pertama disebabkan Jakarta itu sebagai ibu kota. Ibu kota ya pusatnya pemerintahan di sini, pusatnya kekuasaan. Di sini pusatnya tempat orang transit dari Aceh sampai Papua ya umumnya transit di Jakarta. Dari seluruh dunia kalau ingin ke Indonesia ya paling banyak melalui Jakarta ya kalau ke Indonesia. Kemudian juga kereta antar kota, pelabuhan dan lain sebagainya Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Jakarta juga masih tinggi? Karena memang di Jakarta ini kami menggunakan metode adalah memperbanyak testing. Jadi kalau tugas masyarakat itu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tugas pemerintah itu 3T. Apa itu? Testing, tracing, dan treatment. Testing itu kenapa kami tingkatkan? Karena kalau kita ingin menyelesaikan masalah, caranya adalah
lebih awal kita harus mampu mengidentifikasi masalah. Apa masalah sesungguhnya? Di mana letaknya? Nah, untuk itu yang dibutuhkan adalah memperbanyak testing. Semakin banyak testing, kita semakin tahu di mana titik-titik penyebaran daripada COVID itu sendiri. Kalau ingin rendah COVID di Jakarta, sederhana saja. Nggak usah diadakan testing. Nggak keluar angkanya tuh. Nah, itu sederhananya. Kami tidak ingin berbohong. Kami tidak ingin menyembunyikan data. Justru kami cari datanya. Sebanyak mungkin sesuai dengan energi sumber daya kami perbanyak testing untuk mencari titik penyebaran. Dan alhamdulillah, karena memang semakin banyak testing, memang kelihatan bahwa memang semakin banyak warga yang masih terpapar. Tidak berarti kalau di satu negara atau satu daerah tidak ada COVID, tidak ada yang kena COVID, bukan berarti tidak ada COVID di situ, bukan berarti. Mungkin karena testingnya sedikit atau lemah. Nah, itu poin yang saya kira penting diketahui oleh masyarakat. Jadi kami, Pak Gubernur, arahkan perbanyak testing. Dengan diketahuinya jumlah penyebaran, maka kita mengambil langkah-langkah cepat terkait pencegahannya, penanganannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kenapa banyak? Memang di Jakarta ini ada 82 laboratorium. Dari internal kami, dari BUMN, pemerintah pusat, dari swasta, dan lain sebagainya. Itu kadang masuknya pendataan itu agak terlambat terkait masalah teknis, sehingga kami sebut terapelan. Sehingga dia harusnya data 2-3 hari yang lalu masuk sekarang bawahnya. Sehingga menumpuk, angkanya jadi tinggi. Itu juga kadang terjadi. Nah, yang keempat, apa yang menyebabkan tinggi di minggu-minggu ini, itu memang masih dampak atau akibat daripada liburan Natal dan Tahun Baru. Akhir tahun lalu. Memang mulai kelihatan nih sekarang. Di pertengahan Januari ke sini itu dampak daripada liburan itu terlihat. Sebagaimana di tahun 2020 kita tahu 3 kali liburan itu ada peningkatan. Setidaknya itulah yang salah satu yang menyebabkan adanya peningkatan yang cukup di Jakarta. Sekalipun kita sudah melakukan berbagai upaya. Bapak tadi Bapak katakan ada peningkatan setelah libur Natal Tahun Baru. Berarti sebenarnya sudah diprediksi dong Pak adanya peningkatan ini. Nah, kenapa ketika diprediksi itu seperti agak longgar gitu Pak kalau dilihat Pak? Sebetulnya memang kita semua sudah belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Tidak hanya Indonesia dan Jakarta, tapi semua negara belajar dari libur panjang ya. Karena ada libur panjang itu berarti sebelumnya ada interaksi, ada kerumunan, ada interaksi dan lain sebagainya. Karena banyaknya orang keluar dari rumah. Apakah kita tidak mahasiswa berbagai kebijakan, kita menyusun berbagai regulasi. Regulasi kita keluarkan terkait dengan PSBB transisi, terkait dengan pengetatan. Aparat kita hadirkan sebanyak mungkin. Tidak hanya Satpol PP dari Disub, Dinkes. Tapi kalau kami Jakarta ini, PNS kami yang jumlahnya 5.000 tuh, 5.000 dihadirkan melakukan pemantauan, pengawasan di luar dari jumlah yang lain. Kemudian juga kami mengeluarkan berbagai kebijakan terkait penertiban, mulai dari Pergub 79 sampai dengan Perda DKI Jakarta, termasuk satu di antara beberapa provinsi yang sejak awal memiliki perda terkait penanganan COVID. Artinya kami serius membuat regulasi, mengawasi, menertibkan, kami sungguh-sungguh. Itulah Jakarta, punya kesungguhan dan penanganan COVID. Biaya yang kami keluarkan juga tidak sedikit. 2020 itu tidak kurang dari 5,32 triliun. 2021 kami anggarkan juga kurang lebih 5,3 triliun lebih. Itu kami anggarkan. Berarti kami dengan anggaran yang terkoreksi akibat COVID, ekonomi menurun sampai 5,53%, tapi kami tetap menganggarkan untuk COVID anggaran yang sangat tinggi. Oke Pak, anggaran tinggi Pak. Nah, kemudian ini juga pasti berpengaruh terhadap perekonomian di Jakarta ya Pak. Betul. Ya. Ini gimana Pak pemulihannya Pak? Ya, jadi anggaran itu terbagi 3. Pertama untuk kepentingan COVID, penanganan COVID langsung atau kesehatan. Kedua untuk bansos. Jadi bansos itu selain penanganan kesehatan, masyarakat itu karena COVID banyak yang tidak bekerja atau malah di PHK, ekonomi menurun, tidak ada income. Nah, kami bantu memberikan bansos sebesar 300.000. 2020 dengan sembako, sekarang 2021 ke depan dengan uang tunai. Kemudian yang kami lakukan lagi yang ketiga yaitu pemulihan ekonomi melalui pembinaan UMKM, hibah, bantuan lainnya kepada UMKM. Jadi di 3 sektor inilah peruntukan dari anggaran yang 5,32 triliun tersebut.
Jadi kami berupaya juga menghidupkan, membangkitkan, menggairahkan ekonomi supaya bisa mengurangi beban ekonomi. Sejauh ini pemulihan ekonominya sudah berjalan dengan baik, Pak, sampai tahun 2021 Ya, alhamdulillah, itu tergambar dari pendapatan yang meningkat, tergambar dari peningkatan APBD yang meningkat dari 2020 sampai 2021. Jadi memang ada peningkatan, sekalipun memang belum normal seperti di tahun 2019. Tapi secara bertahap berangsur ada keberlanjutan yang cukup baik. Sekalipun memang ini masih COVID, mudah-mudahan dengan dimulainya vaksin itu memberikan satu energi baru, semangat baru, motivasi, dan keyakinan baru bahwa kita akan sehat, terbebas dari COVID, dan ekonomi bisa bergerak dan tumbuh kembali. Amin. Pak Riza kan pernah menjadi pasien COVID ya Pak ya? Betul. Boleh diceritakan sedikit sih Pak, bagaimana Pak, seberapa pentingnya sih Pak untuk menjaga apa ya Pak ya, supaya tidak ada penularan lagi Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit ketika Jadi itu memang seperti apa? 29 ya November kalau tidak salah itu tanggalnya saya terpapar virus COVID-19. Betul. Namun demikian saya tidak merasakan gejala apapun. Jadi selama 14 hari saya dites begitu positif, tidak ada gejala. Jadi tidak OTG namanya ya. Tidak ada apa kalau orang bilang itu hilang rasa, hilang penciuman, pernapasan terganggu, kadang-kadang nyeri, ada yang pegel, ada yang mual, macam-macam lah ya, pilek, batuk dan sebagainya. Saya alhamdulillah tidak ada keluhan seperti itu. Jadi selama 14 hari seperti sekarang ini aja, tidak ada rasanya, tidak ada bedanya gitu. Alhamdulillah diperiksa beberapa kali positif, kemudian terakhir menjelang 2 minggu alhamdulillah diperiksa sampai 2-3 kali sudah negatif. Jadi sampai hari ini alhamdulillah saya negatif. Mudah-mudahan semua kita bisa terbebas dari penyebaran itu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya yang termasuk ya warga yang paling disiplin di saya ini terkait masker, cuci tangan, menjaga jarak, apalagi saya kebetulan wagub, ada protokol, ada pengamanan, diatur sedemikian, orang masuk juga pakai di rapid segala, itu masih terpapar. Nah, bagaimana warga umumnya? Tentu potensi terpapar lebih tinggi. Untuk itu kami minta warga untuk tetap berada di rumah dan melaksanakan protokol COVID. Tapi bagaimana Pak? Ini kan masih ada stigma-stigma negatif ya Pak ya. Wah terpapar COVID, jadinya ada label gitu Pak di masyarakat. Gimana Bapak cara mematahkannya itu Pak? Dan juga mungkin Bapak bisa sampaikan kepada warga DKI atau juga warga Indonesia. Ya bagi mereka atau kita siapapun yang terpapar tidak perlu berkecil hati atau malu. Karena COVID ini bukan aib. Ini bukan satu kesalahan ya. Ini adalah satu virus yang memang dengan cepat, dengan mudah bisa masuk ya ke dalam tubuh kita. Bagi kita yang mungkin karena kelelahan, kekebalan tubuh kita berkurang dan lain sebagainya. Untuk itu memang harus ada upaya selain melaksanakan protokol kesehatan seperti 3M tadi, kita harus hidup teratur dengan cara tidur yang baik, teratur, olahraga, berjemur, kemudian juga pastikan makan yang cukup. Kemudian juga di rumah kita pastikan bersih, disinfektan, ventilasi, sirkulasi udara juga baik. Oke. Perbincangan semakin menarik, namun kita harus jeda sejenak. Dan selanjutnya bagaimana sebenarnya penanganan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan meningkatnya angka di DKI Jakarta untuk kasus COVID-19. Saat lagi. Masih di Bersatu melawan Corona dan Pak Riza. Kalau tadi kita sudah membicarakan bagian pemulihan ekonomi begitu, dan sekarang kita lebih ke intinya lagi Pak. Angka yang semakin meningkat setiap harinya. Nah, kemudian Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kebijakan kembali Pak, menarik rem darurat. Nah ini sebenarnya alasan yang sebenarnya itu apa Pak? Sampai harus menarik rem darurat kembali Pak? Ya jadi memang ya kita mengikuti ya grafik yang ada. Umumnya itu setelah libur panjang itu terjadi peningkatan. Makanya perlu ada pengetatan ya, melalui PSBB transisi, kemudian lagi restoran yang boleh makan di tempat dibatasi dari 50%,
menjadi 25%. Kemudian juga kebijakan lainnya jam operasional mal dan restoran dan sebagainya dibatasi jam 19. Itu berbagai kebijakan yang kami ambil. Di samping kebijakan lain, itu berbagai upaya yang kami lakukan. Jadi sekali lagi ya, betapapun kebijakan yang baik kita buat, ya, banyaknya aparat kita hadirkan, kemudian beratnya sanksi diberikan, itu menurut para ahli, para pakar ternyata hanya bisa memberikan kontribusi 20% terhadap pengurangan atau keberhasilan kita mengurangi penyebaran COVID. 80%-nya di mana? Ternyata 80%-nya terletak pada warga itu sendiri, pada masyarakat apa? Yaitu sejauh mana masyarakat patuh, taat, dan disiplin menerapkan protokol COVID. Jadi sehebat apapun regulasi yang kita buat, mulai dari surat edaran dinas sampai undang-undang sekalipun, tidak ada artinya kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Bentuk dukungan masyarakat apa? Ya sudah, sederhana saja. Tinggal di rumah, ya, apalagi bagi anak-anak yang berada di umur 9 tahun ke bawah atau 60 tahun ke atas, kecuali orang-orang yang sangat penting baru boleh keluar rumah. Itu pun harus melaksanakan protokol COVID. Jadi tidak pilihan protokol COVID. Kita belajar dari banyak negara yang disiplin dan luar biasa, SDM-nya, fasilitasnya, sarana prasarana dan sebagainya berhasil menurunkan, belakangan meningkat lagi. Jadi memang kita tidak boleh lengah sedikit pun. Perjuangan ini belum selesai. Kami mengajak seluruh warga Jakarta untuk patuh taat dan terus melawan daripada COVID-19 ini. Evaluasinya seperti apa nih Pak? Sudah efektifkah Pak dengan PSBB yang selalu diperketat sampai hingga 25%? Ya memang kalau bicara evaluasi, setiap hari kita evaluasi. 2 hari sekali, setiap minggu, 2 minggu, setiap bulan. Evaluasi secara berjenjang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan. Kemudian masalah COVID ini tidak mudah dan cepat diselesaikan ya, tanpa kerjasama yang baik, koordinasi yang baik. Untuk itu kami terus koordinasi dengan pemerintah sekitar, dengan pemerintah pusat, dan harus dipimpin langsung oleh pemerintah pusat berbagai kebijakan. Jadi Pak Jokowi melalui Pak Menko dan lain sebagainya itu memang harus memimpin langsung berbagai kebijakan regulasi yang dibuat untuk seluruh pemerintah. Termasuk di Jakarta, kami sangat senang ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait Jawa Bali, ada keseragaman. Itu memang yang kami minta. Tidak hanya substansi regulasinya sama, tapi juga periodisasi daripada PSBB atau PMKM tersebut. Nah, di Jakarta dan daerah sekitar juga kami ingin seperti itu, ada kebijakan yang sama. Oke Pak, apakah nantinya akan ada sanksi lebih tegas lagi kalau misalnya ternyata nanti angkanya ternyata tetap aja Pak, tetap meningkat terus Pak? Kami sendiri Jakarta sudah sejak bulan Mei Juni mengeluarkan Pergub 79 terkait denda progresif. Jadi sanksi itu ada sanksi administrasi, sanksi kerja sosial, sanksi denda, bahkan sanksi pidana. Dan ini bisa meningkat, ya. Ada progresif, jadi meningkat. Denda umpamanya kalau sekali ketahuan 250.000, 2 kali ketahuan 500, 750, 1 juta dan seterusnya. Begitu juga bidang usaha. Kalau didenda 50 juta 1 kali, 2 kali diulangi, dendanya 100 juta. Diulang lagi, dendanya 150 juta. Jadi sudah demikian regulasi yang dibuat. Bahkan kami Pemprov sejak awal sudah membentuk yang namanya kampung aman, kampung siaga, kampung tangguh. Di mana? Di setiap RW di Jakarta ini harus mengatur. Apa itu? Pintu keluar masuk dibatasi, harus ada piket, dipastikan dibersihkan, disinfektan, ada sosialisasinya, ada aplikasinya, ada sarana prasarananya. Kemudian juga ada pembagian masker, pembagian sembako. Jadi lingkungan terkecil di kampung-kampung itu dibuat gugus-gugus satgas tugas. Tidak hanya di nasional, di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke tingkat RW. Bahkan kami juga sudah sejak awal menurunkan satgas itu sampai ke tingkat RT dan termasuk sampai yang tingkat rendah yaitu di lingkungan keluarga. Jadi di setiap rumah kami minta itu menunjuk 1 anggota keluarga sebagai kader COVID yang tugasnya membantu kita semua di lingkungan terdekat agar anggota keluarga itu ya tadi hidupnya bersih, ya kan, melaksanakan protokol COVID,
tidur yang cukup, makan yang baik, bergizi, herbal, olahraga, memastikan di rumah itu ventilasinya bagus, sirkulasi bagus, kemudian keluarga juga sekalipun keluarga inti, tetap sedapat mungkin interaksi dijaga. Berarti ini salah satu cara juga untuk pencegahan klaster keluarga ya Pak ya? Betul, itu sudah kami lakukan sebetulnya sejak awal. Jadi sebetulnya berbagai regulasi sudah kami susun, kami buat, kami implementasi. Tapi memang sekali lagi ya, kami kan tidak mungkin ya menghadirkan setiap rumah ada satu aparat, tidak mungkin. Aparatnya harus dari kesadaran. Dan ke depan memang kita selalu minta supaya kami atau kita semua warga itu jangan karena ada aparat, jangan karena ada sanksi baru patuh. Tapi sebaliknya kepatuhan kedisiplinan itu harus menjadi kebutuhan kita. Karena soal COVID ini bukan soal pegel-pegel, ini menyangkut nyawa. Nyawa kita, nyawa keluarga kita, anak, orang tua, dan lingkungan kita. Mari sayangi diri kita dan keluarga kita serta lingkungan kita. Oke. Pak Riza, ini kan pembatasan sosial berskala besar ini semakin diperketat. Tapi kan masih ada ya Pak ya yang bekerja itu mau tidak mau meskipun memang dibatasi Pak. Tapi untuk regulasi transportasi umum di Jakarta seperti apa Pak? Ya alhamdulillah kalau bicara transportasi Jakarta ya di Indonesia ini ya mungkin boleh kita sebut kita yang terbaik ya. Mendapatkan penghargaan award tingkat dunia. Kenapa? Karena kelihatan ada upaya peningkatan kita. Jakarta bahkan sekarang sudah keluar dari 10 besar kota termacet ya, di dunia. Kita terus berupaya bekerja memastikan seluruh program. Nah terkait COVID kita juga demikian, kita juga membatasi jumlah transportasi. Tujuannya apa? Agar orang tidak keluar rumah. Jadi juga kalau di luar ya cepat-cepat pulang kembali rumah. Makanya sekarang kebijakannya jam 20 itu harus berhenti operasional transportasi umum supaya kita mendesak warga untuk mengurangi interaksi dan kembali ke rumah. Oke Pak Riza, kalau untuk banyaknya pekerja kantoran untuk klaster kantoran Pak, bagaimana Pak pengawasannya Pak sampai saat ini? Mengingat masih ada ternyata Pak yang banyak dari klaster kantoran. Ya jadi memang perkantoran masih ada klasternya, tapi sudah menurun kecil ya. Karena pelaku usaha sekarang itu semakin memahami, mengerti, semakin sadar bahwa tidak ada artinya buka usaha ya kalau nanti penyebaran COVID tinggi. Orang tidak bekerja juga karena sakit. Bahkan dapat kekhawatiran bagi karyawan lain kalau ada karyawan lain yang sakit. Jadi mereka sudah mengatur, sekalipun waktu itu kita batasi 50%, ternyata banyak kok perkantoran yang menyadari membatasi kurang dari 50%. Karena bisa bekerja secara online di rumah masing-masing. Kami sendiri di Pemprov, biasa itu kalau rapat jumlahnya sangat terbatas, 5-15 orang dalam satu ruangan besar di aula, kemudian selebihnya di ruangan masing-masing, selebihnya di rumah masing-masing. Jadi sekarang secara virtual tidak mengurangi substansi dan makna daripada rapat itu sendiri, tidak mengurangi kinerja Pemprov, bahkan seperti Pak Gubernur saya dalam waktu yang bersamaan bisa hadir di 2, 3, 4 tempat. Bagaimana? Yang satu Zoom, yang lain mungkin rekaman. Itu sekarang udah biasa kok. Pak Jokowi juga hadir di banyak acara dengan cara Zoom, meeting, atau virtual, atau rekaman. Berarti emang sudah mulai terbiasa Pak dengan new normal ini? Ya Pak? ini sudah menjadi satu pola hidup. Tidak hanya di Jakarta, Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oke Pak, terkait vaksinasi seperti apa Pak untuk di DKI Jakarta sendiri Pak? Kan ini sudah mulai Pak, apalagi dari nakes gitu Pak di awalinya. Seberapa penting terkait sih Pak? Vaksinasi tentu kami mendukung mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat Pak Jokowi yang cepat mengambil kebijakan dan Indonesia termasuk negara di dunia yang cepat mengambil bagian terkait pentingnya dan mengimplementasikan vaksinasi. Alhamdulillah di Jakarta sendiri kita sudah mulai karena Pak Anies sebagai gubernur, saya sebagai wagub kebetulan pernah terpapar, tidak boleh divaksin. Tapi Pak Gubernur saya menyaksikan langsung prosesnya Pak Gubernur ketika itu. Dan semua tokoh-tokoh kita hadirkan menjadi contoh dan teladan. Kemudian masyarakat dimulai dari kelompok kesehatan sudah dimulai. Insya Allah kita akan mulai terus. Oke Pak, tapi Pak, apakah akan ada sanksi Pak untuk warga DKI Jakarta yang menolak vaksin? Memang ini banyak ditanyakan oleh orang ya, jadi sekali lagi peraturannya memang demikian. Ada perdanya yang menyatakan bahwa bagi siapa saja yang menolak divaksin, itu akan memberikan sanksi pidana berupa denda 5 juta.
Kalau ada pemaksaan kekerasan di situ, dendanya bahkan meningkat jadi 7 juta. Tapi sekali lagi waktu itu sebetulnya karena di beberapa daerah itu kejadiannya ada orang yang tidak mau di swab. Kemudian ada orang yang jenazah keluarganya tidak mau dikubur secara protokol COVID. Nah, di pembahasan di Perda itu sebetulnya awalnya sanksi untuk itu. Yang tidak mau dikubur secara COVID bagi pasien COVID yang meninggal, kemudian yang tidak mau di swab. Nah, padahal itu kan bisa berdampak bagi lingkungan. Nah, kemudian ditambahkan karena mau ada vaksin ketika itu, kita tahu kita masukkan sekalian. Jadi, tapi kan juga tidak semua warga itu pasti divaksin, ada kriteria dan ada prioritasnya. Tapi sekali lagi bagi yang memang berhak dan harus divaksin, ya tidak ada pilihan harus divaksin. Karena bedanya vaksin COVID dengan vaksin cacar gitu, polio kan beda. Kalau polio atau cacar itu kan bagi kerugian yang diterima hanya saya. Tapi kalau vaksin corona beda. Kalau tidak hanya saya, tapi keluarga saya, lingkungan saya, bahkan orang lain yang jauh sekalipun. Gitu. Jadi ini ada pilihan, makanya denda ini perlu sekali demi memastikan bahwa semuanya harus selamat dan sehat. Dendanya berarti bisa dikatakan disamakan, Pak? Iya, sama. 5 juta sampai 7 juta. Wah, cukup besar ya denda itu? Cukup besar. Ya, supaya masyarakat harus memastikan kesehatan dan keselamatan kita semua adalah prioritas kita bersama. Oke Pak, terakhir bisa berpesan kepada warga DKI Jakarta Pak, agar bisa membantu untuk menekan angka Pak. Ya, kepada seluruh warga Jakarta sekali lagi, memang angka penyebarannya masih tinggi. Namun demikian perlu kami yakinkan, ya kami sampaikan bahwa DKI Jakarta, Pak Gubernur, saya, Wagub dan sejajarannya dibantu oleh Kapolda, oleh Pangdam, Kajati semuanya berupaya keras untuk memastikan, mengurangi, dan memutus mata rantai penyebaran. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga, tidak ada pilihan, tetap berada di rumah, melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak, termasuk pola hidup seimbang, pola hidup sehat, bersih, bangun, tidur yang teratur, makan yang teratur, yang bergizi, herbal, berolahraga. Kemudian juga pastikan di rumah, di lingkungannya bersih, disinfektan, sirkulasinya, ventilasinya baik. Baiklah, terima kasih Pak Riza Patria atas waktunya. Semoga angka COVID semakin menurun dan COVID hilang ya Pak ya dari Indonesia. Amin. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Tim Liputan Jawa Post TV.